tindak tanduknya yang terkadang berbuat onar dan norma sosial. Maklumlah, anak muda, begitu kata mereka. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang usia ini dipandang sebagai masa krisis penyesuaian, proses timbulnya berbagai kebutuhan emosional, serta tumbuhnya kekuatan fisik dan daya pikir yang lebih matang. Menurut psikologi barat, kaum remaja belum dianggap sebagai anggota masyarakat yang perlu didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, serta belum dianggap bertanggung jawab atas dirinya. Padahal dalam pandangan Islam, seorang manusia yang telah akil balik mutlak bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Jika ia berbuat baik, akan mendapat pahala, dan apabila melakukan perbuatan tidak baik, maka akan menanggung dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diangkatkan pena tidak dibebani hukum atas 3 kelompok manusia, yaitu anak-anak hingga balik, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam salah satu hadis disebutkan, batas usia balik adalah ketika seseorang menginjak usia 15 tahun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku 14 tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai 15 tahun. Beliau pun memperbolehkanku. Masih ingatkah Anda pada kisah kejayaan dan kesuksesan Sultan Muhammad Al-Fatih di usianya yang begitu muda? Ia dikenang jutaan manusia sepanjang abad berkat kesalehan, keberanian, dan kemuliaan akhlaknya. Sebagai panglima, Al-Fatih memimpin laskar Islam menaklukkan benteng terkuat Imperium Bizantium, Konstantinopel. Kota ini diubahnya menjadi kota Istanbul. Dari sanalah Al-Fatih menyiarkan Islam di bumi Eropa. Sejak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih dididik oleh seorang wali. Beliau tumbuh menjadi remaja yang memiliki kepribadian unggul hingga akhirnya menjadi sultan pada usia 19 tahun menggantikan sang ayah, Sultan Murad II. Al-Fatih seorang yang sejak remaja selalu mengisi butir-butir malam sunyinya dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah senjata utama Muhammad Al-Fatih dalam mengarungi kehidupannya. Bagaikan pedang malam yang selalu diasahnya dengan tulus ikhlas dan khusyuk ditegakkan setiap malam. Dengan salat tahajud yang tak pernah ia tinggalkan, timbul energi yang luar biasa dari pasukan Muhammad Al-Fatih. Sejarah mencatat, Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun berhasil menggapai keberhasilan menerobos benteng Konstantinopel dan menaklukkannya setelah mengepung selama beberapa bulan. Teladan lainnya dapat kita simak dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad adalah orang yang pertama kali melemparkan anak panah dalam rangka berjuang di jalan Allah. Dikisahkan suatu ketika kaum muslimin Mekah sedang mengerjakan sholat di lorong-lorong jalan yang ada di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Namun sebagian kaum musyrikin melihat mereka, lalu menyerang kaum muslimin. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bangun dan langsung beraksi membela diri. Dia memanah salah seorang dari kaum musyrikin yang menyerang hingga darah mengalir dari tubuh salah satu musuh. Inilah darah pertama yang ditumpahkan oleh umat Islam. Sa'ad tidak pernah ikut serta dalam suatu pertempuran kecuali ia akan membawa anak panahnya. Hal itu terus dilakukannya hingga dia meninggal dunia. Yang menjadi senjata Sa'ad dalam setiap peperangannya adalah anak panah yang diberkahi dan doa yang dikabulkan. Sa'ad selalu teringat akan sabda Rasulullah SAW, "Ya Allah, tepatkanlah lemparannya dan kabulkanlah doanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu pun menjadi pemanah jitu dan doanya selalu terkabulkan. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berhijrah bersama saudaranya Umair ke Madinah.
Ketika orang yang bertugas untuk mengumandangkan seruan berjihad, Sa'ad pun segera keluar dengan membawa pedang dan panahnya. Saat itu usia Sa'ad telah lebih dari 20 tahun, sedangkan Umair masih kecil, umurnya belum mencapai 14 tahun. Saat itu Umair bersembunyi agar dia tidak disuruh pulang oleh Rasulullah, namun Rasulullah SAW melihatnya dan menyuruh Umair untuk pulang. Umair pun menangis hingga Nabi merasa iba kepadanya. Akhirnya Umair diperbolehkan keluar bersama pasukan Badar. Umair pun berdiri di samping Sa'ad untuk berperang di jalan Allah. Ketika peperangan selesai dan debu tidak lagi berterbangan, terlihatlah 14 orang dari kaum muslimin yang gugur sebagai syahid. Orang yang paling muda di antara ke-14 orang tersebut adalah Umair bin Abi Waqqas. Sa'ad pun pulang dengan membawa kemenangan di satu tangannya dan kesedihan di tangan yang lain. Berkaca dari kisah hidup Al-Fatih dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang terjadi di kalangan pemuda di zaman sekarang sangat jauh berbeda. Seringkali kita saksikan kebrutalan pemuda-pemuda dalam peristiwa tawuran, seolah peperangan adalah jalan jihad seperti kisah Al-Fatih dan para sahabat Nabi. Padahal bukan itu. Perang tanpa alasan tauhid bukanlah jihad. Seringnya tawuran terjadi karena adanya kesalahpahaman yang menyebabkan salah satu pihak tersinggung. Bisa disebabkan karena perebutan wilayah yang dijadikan sebagai daerah kekuasaan kelompok tertentu, atau perkara solidaritas buta sesama teman. Padahal bisa jadi pemicunya hanyalah persoalan rebutan wanita atau hutang piutang. Berbagai jenis senjata, mulai dari batu, tongkat, rantai, hingga parang atau celurit, tanpa rasa ragu dan belas kasihan diangkat untuk menghabisi nyawa saudaranya sendiri. Padahal Al-Quran dan hadis telah jelas mengharamkan setiap perkelahian tanpa penyebab tauhid yang jelas. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Abu Bakrah bin Al-Haris At-Saqafi berkata, Rasulullah bersabda, apabila dua orang muslim berhadapan dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan terbunuh keduanya sama-sama masuk neraka. Abu Bakrah bertanya, ya Rasulullah, yang membunuh jelas masuk neraka, tetapi mengapa yang terbunuh juga demikian? Rasulullah menjawab, karena ia juga memiliki niat sungguh-sungguh akan membunuh lawannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Masa remaja erat dengan masa pergaulan muda-mudi. Pada usia remaja merupakan waktunya bagi seseorang untuk memperluas pertemanannya. Bergaul merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang. Dengan berinteraksi dengan orang lain, manusia dapat membuka wawasan dan memenuhi kebutuhannya dalam bersosialisasi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Namun sayangnya pergaulan di kalangan remaja kerap kali melampaui batas-batas yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Akibatnya, pemuda-pemudi kini kian terjerumus dalam jurang dosa yang bernama pergaulan bebas. Dalam pergaulan bebas tidak mengenal batas-batas. Para remaja dengan bebas saling bercengkrama, bercampur baur antara lawan jenis, bahkan berjoget di diskotik hingga meminum minuman keras. Remaja juga tak dapat dilepaskan dari hasrat untuk berpacaran.
Kecintaan terhadap lawan jenis adalah fitrah manusia. Tetapi pacaran bukanlah jalan keluar yang tepat. Banyak orang yang mengagungkan dan memproklamirkan kata cinta. Namun sayangnya, gejala cinta di kalangan remaja justru makin menjerumuskan mereka pada perbuatan dosa. Perbuatan zina marak terjadi di mana-mana. Seluruh aktivitas tubuh berpotensi menimbulkan zina ketika digerakkan atas nama syahwat. Akhirnya, cinta justru berujung pada pembunuhan bayi-bayi yang tak berdosa. Munculnya istilah pergaulan bebas seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban umat manusia. Perlu disadari bahwa tidak selamanya perkembangan teknologi membawa manfaat, namun juga membawa dampak negatif. Melalui jaringan internet, situs porno dapat diakses dengan begitu mudah, tanpa mengenal batasan usia. Bahkan anak-anak yang belum balik pun dengan mudah mengakses situs-situs tersebut. Belum lagi adegan-adegan yang mengumbar nafsu syahwat yang berbalut tayangan musik, film, atau sinetron yang mewarnai layar televisi kita. Islam adalah agama yang menyeluruh dan sempurna. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan ketetapan syariat agar manusia hidup teratur. Termasuk aturan mengenai tata cara pergaulan antara pria dan wanita. Langkah pertama adalah dengan menutup aurat. Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Al-Quran Surah An-Nur ayat 30. Langkah kedua, hendaknya setiap muslim menjaga pandangan matanya dari melihat lawan jenis secara berlebihan. Lalu langkah ketiga, tidak berbuat sesuatu yang dapat mendekatkan diri pada perbuatan zina. Misalnya, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nabi bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berkhalwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, hindarilah bersentuhan kulit dengan lawan jenis, termasuk berjabatan tangan, sebagaimana dicontohkan Nabi SAW. Sesungguhnya aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Hadis riwayat Malik, Tirmizi, dan Nasai. Kelima, hendaknya tidak melakukan ikhtilat, yakni berbaur antara pria dengan wanita dalam satu tempat. Hal ini diungkapkan Abu Asid. Rasulullah SAW pernah keluar dari masjid dan pada saat itu bercampur baur laki-laki dan wanita di jalan. Maka beliau berkata, mundurlah kalian kaum wanita, bukan untuk kalian bagian tengah jalan, bagian kalian adalah pinggir jalan. Hadis riwayat Abu Dawud. Di tengah citra buruk yang melekat pada dunia kaum remaja, sejumlah prestasi yang ditorehkan di dunia ilmu pengetahuan memberi harapan bagi bangkitnya akhlak anak muda. Tak sedikit remaja tanah air yang dikenal di dunia berkat prestasi yang diukirnya, salah satunya di bidang ilmu pengetahuan. Misalnya medali emas pada Olimpiade Matematika Internasional di Bulgaria yang diraih oleh Muhammad Yasha, mahasiswa Institut Teknologi Surabaya tahun 2014 lalu, atau 1 medali emas dan 2 medali perunggu di bidang Olimpiade Fisika Internasional di Kazakhstan. Atau prestasi di bidang penemuan-penemuan teknologi ramah lingkungan, seperti karya ilmiah berupa kulkas tanpa freon yang diciptakan oleh 2 siswi asal SMA Negeri 2 Sekayu, Sumatera Selatan bernama Muhtaza Azia Safik dan Anjani Rahma Putri. Hasil karyanya ini mendapat juara ketiga dalam kompetisi Intel International Science and Engineering Fair 2014 di Los Angeles, Amerika Serikat. Prestasi bukan sebatas dalam bidang ilmu pengetahuan saja, namun janganlah kita melupakan dalam bidang agama.
Di saat remaja-remaja Amerika tengah larut dengan kehidupan bebas mereka yang dipenuhi pesta dan hura-hura, Fatih Seferaji, remaja tampan berumur 17 tahun ini, telah menyelesaikan hafiz Qur'annya pada usia 12 tahun. Ia bahkan menjadi imam salat orang-orang yang usianya lebih tua darinya. Namanya kini sudah terkenal ke berbagai negara, terutama negara-negara Muslim. Pria kelahiran Jerman 1 Maret 1995 ini dikenal dengan suara merdunya saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. Fatih dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat ketika ia baru berusia 4 tahun. Mereka menetap di Houston, Texas. Pada usia 9 tahun, Fatih mulai belajar dan menghafal Al-Quran. Di bawah bimbingan Syekh Qori Zahid dan Qori Abid selama 3 tahun, Fatih berhasil menghafal seluruh ayat Al-Quran. Mampu menghafal Al-Quran 30 juz pada usia 12 tahun tak membuat Fatih berpuas diri. Dia terus belajar menuntut ilmu agama, mempelajari dan menghafal hadis-hadis Nabi. Simak merdunya lantunan surah Al-Hasr ketika menjadi imam salat di Masjid Universitas Texas ini. Innallaha khabirun bima ta'malun. Lihatlah prestasi mereka. Semoga bisa menjadi manfaat bagi remaja Indonesia masa kini untuk lebih bertanggung jawab terhadap masa depan mereka. Amin. Allahumma amin. Indonesia bisa.